Pinjem mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar fikih jenazah. Kita sampai pada tema sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat ada muslim yang lainnya meninggal dunia. Kemarin kita sudah sampai pada 2 poin. Yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk si mayit, artinya orang yang sudah meninggal, lalu memejamkan kedua matanya jika terbuka. Poin yang kedua, menutupi seluruh tubuh mayit dengan kain. Kemarin, kalau tidak salah saya sempat sampaikan, di beberapa kitab fikih disebutkan bahwa para ulama berijtihad, berpendapat bahwa boleh diletakkan sesuatu yang agak berbobot seperti logam atau kalau zaman dahulu adalah pedang di atas perut si mayit. Tujuannya adalah untuk supaya tidak kembung, tidak masuk udara lalu kemudian cepat membusuk. Namun kalau hal ini tidak lazim, jadi ini catatan, khawatir salah persepsi. Kalau di tempat kita tidak lazim, maka jangan dilakukan. Nah, mati dhuwure disukne watu kan enggak lazim kan. Jadi kalau enggak lazim jangan dilakukan. Tapi para ulama menyebutkan perkara ini. Karena apa? Menjaga untuk supaya tidak mudah membusuk. Misalkan dia meninggal maghrib, tidak mungkin dikuburkan malam, maka boleh meletakkan sesuatu di atas perutnya yang agak berat untuk supaya ketika memandikan mudah. Di antaranya adalah tidak kembung, kemudian untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Artinya kalau di tempat kita tidak lazim, maka tidak perlu dilakukan. Karena memang tidak ada tuntunan hadisnya, tapi itu pengalaman yang dilalui oleh para ulama. Kita lanjutkan poin yang ketiga, segera melakukan pengurusan jenazah. Jadi matanya sudah ditutup, kemudian sudah ditutup dengan kain, maka segera lakukan pengurusan jenazah. Ini mencakup 4 poin yang sudah lazim. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Ini 4 poin tentang pengurusan jenazah. 4 poin utama. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil jinazati." Segera lakukan pengurusan jenazah. Asri'u, asra'a yusri'u, asri'u, akmala yukmilu akmil. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan al-amru yaqtadi al-wujub. Hukum asal di dalam ilmu usul fikih bahwa perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib sampai ada perkara lain yang mengalihkan dari hukum tersebut. Maka hukum asalnya adalah wajib. Ini perintah dari Nabi SAW. Segeralah lakukan pengurusan jenazah. Di situ ada kata al-jinazati,
ada kata yang lazim di tempat kita al-janazatu, al-jinazatu, al-janazatu. Artinya sama, jinazah dengan janazah. Tapi kita sering menyebutnya adalah al-janazah. Artinya sama. Apa bedanya dengan mayit? Sama-sama mati. Jadi perbedaan antara jenazah dengan mayit, ada sholat jenazah, ada sholat mayit, sama saja. Kalau mayit itu lebih umum. Orang meninggal di rumah sakit, di jalan, di gunung, sedang naik gunung, maka itu disebut mayit. Orang yang sudah tidak bernyawa disebut mayit. Seperti kemarin tragedi pesawat terbang hancur ya, jatuh. Maka yang sudah meninggal itu korban-korbannya disebut mayit, karena dia sudah tidak bernyawa. Tapi kalau jenazah, al-jinazatu, itu jasadnya masih ada. Itu bedanya. Kalau orang mati, jasadnya hancur, tenggelam, maka disebut mayit. Tapi kalau jasadnya di depan kita, maka itu disebut jenazah. Itu bedanya. Tapi hakikatnya sama. Dua-duanya sudah mati. Maka kalau kita mau mensolatkan orang di depan kita, itu disebut solat jenazah, juga solat mayit, sama saja. Ada yang menyebutkan bahwa jenazah atau janazah itu jasad yang sudah meninggal dunia yang diletakkan di atas sarir, yang sudah siap disolatkan, yang sudah siap dimandikan, itulah jenazah. Itu lebih tepatnya seperti itu disebutkan di beberapa kitab. Jadi perbedaan antara al-jinazatu atau al-janazatu, cara membacanya sama. Ada yang detail lagi membedakan antara dua kata ini, tapi hakikatnya sama. Ada yang mengatakan bahwa jenazah itu adalah sesuatu yang sudah diusung. Orang yang meninggal dunia tapi sudah diusung. Intinya bahwa kalau mayit, orang yang sudah meninggal dunia, dan itu lebih umum lafadznya. Tapi kalau al-jinazatu itu yang masih terlihat oleh kita jasadnya, yang sudah membujur kabur. Maka segera lakukan pengurusan jenazah. Kenapa? Fa in taku salihatan. Kata Nabi SAW, kalau dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang rajin sholat, rajin sedekah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka fa khairun tuqaddimunaha, maka kebaikan telah Anda berikan kepada si mayit tadi, orang yang meninggal. Artinya apa? Kalau ada seorang muslim, orang yang baik, soleh, dia meninggal dunia, seorang muslimah, taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggal dunia, maka kebaikan telah kita berikan kepada dia. Sudah tidak menjadi beban dunia, sudah enak. Orang menangisnya itu pelong, orang lain melihatnya juga enak, karena dia orang yang baik. Kebaikan apa yang diberikan? Kebaikan apa yang kita berikan kepada mereka? Karena ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman. Lelah, capek, susah. Mau sholat malam harus bangun jam 3:30, bangun jam 4, jam 3. Itu butuh usaha, itu butuh niat, butuh azam yang kuat di dalam hati. Berat. Orang jam 4 lagi enak-enaknya tidur, Pak. Apalagi yang sadean jualan, pulang jam 12. Berat sekali. Tapi kalau dia mampu menahan itu semua, hawa nafsunya, mampu melawan itu semuanya, maka kebaikan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan ini telah kita berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Kebaikan apa lagi yang kita berikan kepada mereka? Ini saya sebutkan, ada hadis yang panjang ya, untuk ini ya. Halaman 32 ini di kitab ini. Misalkan di sini. Ini lumayan panjang ini, Pak. Nih. Ini setengah gundul, Pak. Masih ada harokatnya nih, 1, 2. Nah, belum gundul semua. Kita baca nih.
Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-mayyitu, tadi al-jinazatu. Ini al-mayyitu tahdhuruhul malaikatu. Orang yang di sini diartikan al-mayyitu seperti yang sudah saya sampaikan itu, bahwa bisa berarti sudah meninggal atau akan meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya akan meninggal. Nah, di sini diartikan al-mayyit, seseorang yang hendak meninggal dunia. Ini. Seperti kemarin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang-orang yang hendak meninggal dunia, seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Mautakum di sini mayit-mayit kalian adalah orang yang hendak meninggal dunia. Jadi talqin itu bukan kepada orang yang mayit yang sudah meninggal dunia, tapi diartikan orang-orang yang hendak meninggal dunia, orang yang hendak sakaratul maut itu. Orang yang hendak meninggal dunia tahduruhul malaikah, maka malaikat akan datang kepadanya, akan mendatangi dia. Inilah malaikatul maut yang akan mencabut nyawa. Fa idza kana rajulu sholihan, kalau dia adalah orang yang baik, apa yang dikatakan? Nah, ini standar baiknya itu bukan adat, bukan budaya, bukan tradisi. Standar soleh di sini adalah standar Islam, standar maqalallah wa maqalar Rasul, dan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Inilah soleh. Jadi kadang budaya di Papua berbeda dengan budaya orang Jawa. Dari busana, kemudian dari tutur kata, beda. Nah, tapi standar ini semua universal, untuk semua ras, untuk semua manusia. Standar Islam itu semuanya berlaku untuk semua manusia, dari dulu sampai sekarang. Maka kalau dia orang yang soleh, apa yang dikatakan? Malaikat qalu akan berkata, ikhriji ayyatuhan nafsut tayyibah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ketika mau dicabut itu, malaikat akan mengatakan seperti itu. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Kanat fil jasadi tayyib, yang berada, yang bersemayam di dalam tubuh yang baik. Makannya baik, minumnya yang baik, menjauhi hal-hal yang haram. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, atau aula biha. Maka setiap daging yang tumbuh, daging yang membesar, yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka neraka itu lebih layak untuk menjadi santapan, ya, untuk santapan api neraka. Ya, daging yang tumbuh seperti itu lebih layak untuk menjadi santapan api neraka. Ya. Nah, keharaman ini bukan berarti harus zatnya saja, tapi bisa dari cara mendapatkannya. Ya. Nasinya halal secara zatnya, sayurnya halal, ya, soto ayamnya halal, tapi duitnya dari duit riba. Nah, itu sama saja haram. Disuapkan ke anak, disuapkan ke istri, disuapkan ke mbahnya. Tapi kalau mengambilnya dari jalan yang haram, maka itu sama saja, kata Nabi SAW. Ikhriji hamidatan, keluarlah engkau dengan terpuji. Wa abshiri birruhi wa raihani wa rabbi ghaira ghadban. Maka bergembiralah dengan ruh yang baik. Warabbu ghairu ghadban, warabbu ghairu ghadban, dan Rabb itu tidak marah. Ya, jadi ketika dicabut ya, Allah tidak marah, Allah tidak murka, Allah senang. Fala yazalu yuqalu laha, terus seperti itu disebutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, hatta takhruju, sampai ruhnya betul-betul keluar. Thumma yu'raju bahiya ila sama, kemudian akan diangkat ruh itu ke langit. Fayuftahu laha, maka pintu-pintu langit pun akan dibuka. Fayuqalu man hadha, siapa ini? Fayaquluna, maka penduduk langit, para malaikat dia akan mengatakan fulan. Malaikat yang membawa ruhnya dia akan mengatakan fulan.
fayuqalu marhaban bin nafsi thayyibah, selamat datang terhadap jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Kanat fil jasadit thayyib, yang berada bersemayam di dalam jasad yang baik. Udkhuli hamidatan, masuklah dengan cara yang terpuji. Wa abshiri birruhi wa raihani wa rabbu ghairu ghadban. Maka bergembiralah dengan ruh yang baik ini, dan Rabb tidaklah murka. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta yuntaha biha ila sama'il lati fiha Allahu azza wa jalla, sampai ke langit di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Wa idza kana ar-rajulu su', tapi jika dia adalah, sampai sini dulu ya, sampai sini. Nanti yang su' itu untuk bagian yang kedua. Nah, ini ada yang panjang lagi, Pak. Ada yang panjang lagi hadisnya nih. Wa min asmalil ahadits fi dzalika hadits Al-Barra bin Azib, yang paling lengkap itu hadisnya Al-Barra bin Azib. Qala, dia meriwayatkan kharajna, sahabat Al-Barra bin Azib meriwayatkan, kami keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, fi janazati rajulin minal ansar, terhadap seorang laki-laki Ansor yang meninggal dunia. Jadi sudah meninggal dunia, ngelayat takziah istilahnya. Jadi Nabi bertakziah dengan sahabat yang lain. Fantahaina ila al-qabri, sampailah kami di kuburan. Walamma yulhadu, ketika dibuatkan liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah, lalu Nabi duduk menghadap kiblat. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Artinya khusyuk sekali, tenang sekali. Ada burung, Mbak, bayangkan ya. Kalau sampai terbang berarti kita udah geser. Kalau enggak terbang berarti kita bisa, ujiannya itu kayak pohon, bisa tenang sekali, seperti tongkatnya. Wa fi yadihi 'audun yang kutufil ardi, Nabi memegang dahan sebuah pohon, kemudian dipukulkan ke tanah. Faja'ala yanzuru ila sama wa yanzuru ila al-ardi, lalu Nabi melihat ke langit, lantas melihat lagi ke tanah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfadhuhu, Nabi melihat ke atas, kemudian Nabi menunduk 3 kali. Faqala ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw 3, lalu Nabi mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini hadis yang jelas sekali mengatakan menyebutkan bahwa azab kubur itu ada. Karena ada yang tidak meyakini azab kubur itu tidak ada. Ini jelas sekali Nabi mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Lalu Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi saja berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari siksa kubur nih 3 kali, 3. Allahumma inni, aku, inni yang belajar bahasa Arab, ini kemarin ada ya di sini, ya nisbah. A'udzu, aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabil qabri. Tsumma qala innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia terlepas dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, lalu menuju kepada negeri akhirat, artinya mati, udah dia mati. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya itu putih, ka'anna wujuhuhum asyams, jadi wajahnya seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dia membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, membawa wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, yang duduknya itu sejauh pandangan memata, sejauh ya sebesar atau sejauh pandangan mata, artinya malaikatnya besar sekali. Sejauh mana kita pandangan kita? Jauh ya. Thumma yaji'u malakul mautu alaihi salam, lalu malaikat maut alaihi salam datang. Ini ada catatan kaki ini. Nah, di sini disebutkan
Imam Albani mengatakan ini satu pendapat ya. Hada huwa ismuhu fil kitabi wa sunnah. Jadi malaikat maut itulah namanya. Malaikat maut yang mencabut nyawa disebut dengan namanya siapa? Malaikatul maut. Wa amma tasmiyatuhu bi Izrail, adapun penamaan dengan Izrail, fa mimma la aslalahu, tidak ada asalnya. Khilafan lima huwal masyhur 'indan nas. Berbeda dengan yang tersebar secara umum di tengah-tengah manusia, tengah-tengah umat Islam. Wa la'allahu min Israiliyat. Bisa jadi ini kabar-kabar Israiliyat ya. Jadi kabar-kabar Bani Israel yang banyak disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ riwayat Israiliyat Bani Israel. Bisa jadi dari sana sumbernya. Tapi yang pendapat yang betul bahwa malaikat mencabut nyawa disebut dengan malaikatul maut. Bukan malaikat Israel. Pendapat yang sahih. Tapi ada pendapat yang menyebutkan dia mengatakan malaikat Israel. Tapi yang sahih malaikatul maut itu yang disebutkan di beberapa nas hadis. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, lalu duduk di samping orang yang hendak meninggal dunia itu. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, sama seperti tadi. Wa fi riwayatin al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik. Al-mutmainnah yang tenang, ikhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kalian menuju ampunan Allah dan ridhonya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis saqa. Jadi kemudian ruhnya itu dia keluar dengan mudahnya, mengalir seperti air yang mengalir dari teko. Air dari cangkir itu kalau mengalir gampang sekali. Cairan kalau mengalir, air mengalir akan mudah sekali. Itulah orang yang baik, orang beriman. Faya'khudhuha, lalu kemudian diambillah ruh itu. Wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakun bainas sama'i wal ardh. Ketika ruhnya keluar dari jasadnya terpisah, maka semua malaikat yang ada di bumi antara langit dan bumi itu shalla alaihi, berdoa, bersolawat. Malaikat bersolawat kepada seorang mukmin artinya mendoakan dengan ampunan dan maghfirah. Wa kullu malakin fis sama. Semua malaikat yang di langit pun demikian. Penduduk langit dia mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Wa futihat lahu abwabus sama. Lalu kemudian dibukakanlah pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja birruhi min kibalihim. Maka tidak ada satu malaikat pun yang tinggal di dekat pintu itu, pintu langit itu, melainkan mereka akan berdoa, mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruhnya itu dilewatkan lewat pintu tersebut, min kibalihim. Fa idza akhadhaha, maka ketika ruhnya itu diambil, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Jadi tidak dibiarkan lepas gitu. Kalau ruhnya sudah keluar maka diambil dengan pelan-pelan, ditangkap dengan pelan-pelan, kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Tadi diletakkan di sebuah kafan dari surga. Tidak dibiarkan keluar. Ana wong lahiran kan harus pelan-pelan itu Pak, dijaga betul bayi itu ya. Orang dicorno glubro gitu kan. Ya gitu. Ini dijaga betul pelan-pelan. Wa fi dzalikal hanut, yang tadi sudah ditaburi wewangian dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusuluna. Jadi rusul-rusul kami, malaikat-malaikat utusan kami mewafatkan dia, wahum la yufarritun, dan mereka para malaikat yang telah mewafatkan dia itu tidak membiarkan kewajiban dia. Artinya tidak melalaikan kewajiban dia. Tugasnya itu sudah dilalaikan dengan lembut, dengan baik, membawa kain kafan dari surga dan seterusnya. Sangat dimuliakan ruh orang beriman. Wa yakhruju minha, lalu kemudian keluarlah ruh itu ka'atyabin nafhati miskin wajadat ala wajhil ardi, atau wujidat ala wajhil ardi. Jadi setelah keluar wangi luar biasa seperti satu tetes minyak misk yang paling wangi yang ada di muka bumi. Qala, lalu kemudian berkata yang meriwayatkan, fayas'uduna biha fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu. Kemudian naiklah ruh itu, dibawa naik
tidaklah melewati sekelompok malaikat dari malaikat-malaikat yang ada di penduduk langit, kecuali malaikat itu akan berkata ketika dibawa ruh ini yang telah dibungkus dengan kain kafan dari surga, ma hadzal ruhu thayyib, ruh siapa yang baik ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan, dia adalah fulan ibnu fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya, dengan nama yang paling baik dia akan disebut fulan bin fulan, nama yang paling baik yang dia berikan, yang dia miliki ketika di dunia. Kadang orang punya nama banyak ya, Bejo, Kepeng ya kan? Makanya kalau ngasih nama yang baik ini, kenapa? Karena dia akan disebut oleh malaikat dengan nama yang paling baik ketika ruh itu diangkat ke langit. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai kemudian dia sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, lalu memintalah malaikat itu untuk dibukakan pintunya. Fayuftahu lahum, maka kemudian dibukakan untuk mereka para malaikat. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, kemudian akan diikuti oleh malaikat-malaikat yang dekat di setiap langit. Ila sama'il lati taliha, akan diantar seperti kita ngantar orang meninggal dunia, kemudian diantar sampai ke langit berikutnya. Ada 7 langit. Hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit 7. Fayaqulullahu azza wa jalla, uktubu kitaba abdi fi 'illiyyin, maka Allah kemudian berfirman, tulislah kitab hambaku ini di dalam 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun, tahukah kalian apa 'illiyun? Kitabum marqum, kitab yang untuk menyimpan amalan seorang hamba yang baik. Yashhaduhul muqarrabun, yang dilihat oleh orang-orang yang baik, malaikat yang baik. Fayaktubu kitabahu fi 'illin, maka ditulislah dia namanya. Tsumma yuqalu a'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Jadi setelah dinaikkan ke langit, dibalikan lagi ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, aku telah berjanji bahwa akulah yang menciptakan mereka, wa fiha u'iduhum, akulah yang akan mengembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum, dan aku yang akan mengeluarkan mereka taratan ukhra, sekali lagi dilahirkan, hidup, kemudian dimatikan, kemudian dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi. Qala fayaruddu ilal ardi, kemudian dikembalikan ke bumi, wa tu'adu ruhu fi jasadihi. Ini yang mendasari pendapat bahwa di alam kubur manusia itu akan mendapatkan nikmat dan azab kubur adalah ruh dan jasadnya. Bukan ruhnya saja atau bukan hanya jasadnya saja. Ini hadisnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruhnya itu ke dalam jasadnya. Jadi kalau kita dicubit sakit, ya itulah, kita merasakan, berarti jasad kita dan ruh kita merasakan seperti itu. Fa innahu yasma'u hifaqan ni'ali ashabihi, maka kemudian ruh itu setelah dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, orang-orang mengantar jasadnya untuk dikubur sampai kuburan. Setelah dikubur, manusia kembali, maka orang yang meninggal tadi yasma'u khifaqani ali ashabihi, dia mendengar orang-orangnya suara jalan dari sandal orang-orang yang mengantar dia ke kuburan. Idza wallahu anhu mudbirin, ketika mereka pulang. Maka disunnahkan ketika masuk ke area perkuburan kita melepas sandal sepatu. Sepatunya 5 juta, Pak. Enggak apa-apa dilepas. Tapi ya dibawa, jangan ditinggal di pintu kuburan, dibawa. Tapi dilepas, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi? Fayatihi malakani syadidal intihari fayantahirani. Maka kemudianlah datang malakani, 2 malaikat yang dia sangat bengis, yang dia sangat galak nih. Fayantahirani wa yujlisanihi, maka kemudian didudukanlah si mukmin tadi, orang yang meninggal tadi. Fayaqulani, kedua malaikat itu berkata, man rabbuka,
Jadi bukan hanya sekedar man rabbuka. Tapi ini malakani syadidal intihari fayantahironi. Kalak Pak. Kita lihatnya aja sudah ngeri ya. Guru matematik dulu saya paling takut guru matematik itu. Kalau udah dengar bel saja udah deg-degan ini. Dengar belnya, wah ini guru matematik ini. Nah ini. Apalagi ini malaikat, maka dia mengatakan man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia dengan tenang menjawab Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu dia berkata lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Dia akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat berkata lagi, wa ma ilmuka, dari mana engkau mengetahuinya? Fayaqulu, dia akan menjawab, qara'tu kitaballah, kita tahu Rasulullah, kita bisa mengenal Rasulullah adalah dari kitab Allah, Al-Quran. Fa amantu bihi, aku pun mengimaninya. Wa sadaqtu, aku pun membenarkannya. Fayantahiru fayaqulu, ya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Inilah fitnah, ujian, tes, apa namanya? Tes and proper ada? Ya, namanya apa Pak? Baju. Kalau mau jadi Kapolri, mau jadi Hakim Agung, tes and proper, tes apa itu namanya? Uji kelayakan ya. Ini layak nggak masuk surga ini? Nah, ini ada ujiannya, tapi gampang. Ya, pertanyaannya sudah dikasih tahu, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Ya, tapi ingat nih di sini ya, ini adalah ujian terakhir yang diujikan kepada seorang mukmin. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan menetapkan terhadap orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kuat, fil hayatid dunya, ketika di dunia. Jadi ini tidak mudah. Jadi ada unsur di situ, ada unsur dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menetapkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oh, ini mah pertanyaan anak SD gampang ya. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak mau berbuat baik, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan yusabbitullahu alladhina amanu. Sudah hafal ya, sudah hafal. Tapi kalau dia tidak mau beramal soleh, maka ketika datang pengujinya, malaikat ini di alam kubur langsung grogi, hilang semuanya. Nah, maka yang akan meneguhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah wa dinillah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin mis sama. Lalu kemudian ada malaikat yang menyeru dari langit. Yunadin munadi minas sama. Berarti ini yang menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyeru, an sadaqa 'abdi, hambaku telah membenarkanku. Fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkan sesuatu dari surga. Wal bisu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Ini afrishuhu minal jannah artinya buatkan dia hamparan kayak dipan untuk tempat istirahat dari surga. Pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu yang menuju ke surga. Jadi belum sampai surga Pak, kita masih di alam kubur nih. Orang beriman ketika mati sudah ditanya oleh malaikat, kemudian ada perintah nih, ada orang yang menyuruh, bukakan pintu untuk supaya dia bisa melihat surga. Belum sampai surga, karena belum hari kiamat, kiamat belum terjadi. Qala, lalu berkata, fayatihi min ruhiha wa tayyibuha. Kemudian ruhnya datang. Fayafsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburnya akan diluaskan sejauh dia mata memandang. Yang cuma 1 meter, sempit sekali, tidak ada lampu, tidak ada senter. Lalu kemudian kita bisa melihat dengan luas, dengan longgar sejauh mata memandang. Wa fi riwayatin yumathalu lahu rajulun hasanul wajhi. Kemudian datang seseorang yang menyerupai
seorang laki-laki yang wajahnya ganteng sekali, baik sekali. Hasanus thiyabi, pakaiannya bagus sekali. Thayyibur rih, kemudian wangi sekali. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan sesuatu yang membuatmu senang. Abshir biridwan minallah, bergembiralah dengan ridho dari Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, surga yang nikmatnya itu tidak ada putusnya. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana yang dijanjikan atasmu. Nah, ini janji Allah ini. Itu akan terjadi. Fayaqulu lahu wa anta fabasharakallahu bi khairin man anta, dan Anda semoga Allah memberikan kabar gembira kebaikan denganmu, siapa engkau? Jadi jasadnya itu dia akan mengatakan seperti itu. Ketika datang ruhnya dalam rupa orang yang paling ganteng, baju yang paling bagus, kemudian wangi, maka dia akan bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yajihu bil khair, maka wajahmu datang dengan penuh kebaikan. Fayaqulu ana amaluka shalih, nah, ini amal solehnya. Ketika orang yang di surga, orang yang di dalam kubur itu, yang tadi rohnya sudah dikembalikan ke dalam jasadnya, maka kemudian datanglah yang menyerupai orang yang ganteng sekali, baik sekali, ternyata dia adalah amalmu yang baik. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Kata amalnya itu, demi Allah, aku tidaklah mengetahui kecuali engkau segera menuju kepada ketaatan kepada Allah. Ketika azan berkumandang dia segera datang. Bati'an fi ma'siyatillah, lalu lambat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Diajak untuk meninggalkan sholat, maka dia menolaknya. Fajazakallahu khairan, maka terima kasih. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah, kemudian dibukakanlah pintu dari surga. Wa babun minan nar, kemudian pintu dari neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Fayuqal, kemudian dikatakan, hadza manziluka, ini adalah tempatmu. Lau asaitallah, ini kalau kamu bermaksud kepada Allah, ini tempatnya di neraka. Ini posisinya di sini. Wa abdalaqallahu bihi hadza, tapi Allah kemudian menggantikan posisimu. Fa idza ra'a ma fil jannah, karena engkau melakukan ketaatan, maka dia melihat tempat tinggalnya di surga. Qala rabbi, wahai Rabbku, ajil qiyamisa, orang beriman akan rindu. Kenapa? Karena dia akan menunggu kebaikan itu diberikan kepadanya, maka dia meminta kepada Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Saya sudah tidak sabar dengan kenikmatan-kenikmatan surga, tidak sabar untuk melihat engkau ya Allah. Kaima arji'u ila ahli wa mali, untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan hartaku. Maka fayuqalu lahu uskun, tinggallah engkau di sini, tunggu sampai hari kiamat. Artinya apa? Di sini surga ya, akan dirindukan oleh orang beriman ketika di alam kubur. Keluarganya akan dirindukan oleh orang beriman di alam kubur. Hartanya akan dirindukan oleh orang beriman di alam kubur. Makanya kalau mau soleh, jangan soleh sendirian. Ajak istri, ajak anak, ajak orang tua, ajak saudara, kerabat. Kenapa? Karena ini akan menjadi kerinduan dia. Sebagaimana dia berkumpul di dunia. Kita tinggal jauh di seberang pulau, lama 4 tahun tidak bertemu dengan orang tua, maka ketika kembali, betapa kita riang gembira bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, bertemu dengan paman, bertemu dengan bibi, keponakan dan semuanya ramai dalam satu rumah, Pak. Itu momen kegembiraan. Lama kita tidak berjumpa dengan mereka. Nah, ketika kita mati, terpisah dengan istri, terpisah dengan anak, terpisah dengan orang tua, terpisah dengan sanak saudara. Lama, berapa tahun? Bertahun-tahun. Wallahu a'lam berapa tahun. Sampai terjadi hari kiamat, sampai semua kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nah, kerinduan itu akan terus ada dalam jiwa orang beriman. Rindu berkumpul. Maka kalau soleh, jangan hanya soleh sendirian. Bagaimana Nabi SAW ketika sholat malam, dia pun akan mengajak istrinya. Ketika sholat malam di bulan Ramadan memasuki 10 hari terakhir, Nabi kencangkan ikat pinggang, tapi kemudian diajak istrinya, diajak keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mali, ini pun akan dirindukan. Maka kalau Allah meluangkan kepada kita, melapangkan harta kepada kita,
maka sisihkan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menjadi keriduan kita. Kita punya harta, wakaf, silakan wakaf. Punya harta mungkin tidak terlalu banyak, maka sisihkan 1.000 2.000 untuk infak di dalam masjid. Maka itu akan menjadi harta yang kita rindukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wa inna abdal kafir, ini panjang lagi. Ini udah setengah jam ini untuk baru satu ini aja ya, satu hadis dari orang yang beriman. Intinya tadi bahwa kalau kita mengurus jenazahnya dengan segera, maka kita akan segera memberikan kebaikan yang menjadi hak si mukmin ini, orang yang beriman. Ketika dunia dia baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, segera beramal soleh, tidak bermalas-malasan, maka kebaikan itulah yang akan dia dapatkan tadi. Dia akan mendapatkan doa dari malaikat, ruhnya akan dikafani dengan kain kafan dari surga, kemudian dia akan dikembalikan lagi ke jasadnya, kemudian akan tinggal di dalam alam kubur, dia mendapatkan nikmat kubur, dia akan melihat surga, melihat taman-taman dari surga. Maka alam kubur disebutkan bahwa dia adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Belum masuk surga, masih di emperannya saja. Kalau di rumah masih di halamannya saja, belum sampai ke dalam rumahnya. Baru diperlihatkan saja, belum merasakan. Padahal kata Nabi SAW, surga itu adalah ma'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terlintas dalam telinga manusia, wala khatara ala qalbil basar, tidak terlintas dalam hati manusia. Allah sebutkan di surga ada ini, di surga ada ini, sungai-sungainya ada sungai susu, sungai madu dan seterusnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan meminta apa saja di surga, itu ada. Sukanya di dunia apa misalkan? Terong. Minta terong ada, Pak. Pisang ada. Karena Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian menginginkan apa di dalamnya ada. Kalian meminta di dalamnya ada. Ada semuanya. Maka luar biasa sekali itu surga. Raudhatun min riyadil jannah. Tapi sebaliknya, bahwa itu adalah hufratun min hufarin nar, adalah lubang-lubang dari lubang api neraka buat orang-orang kafir. Yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Maka keluarga Firaun yang mereka dulu mengintimidasi, kemudian mengusir Musa bersama kaumnya, memaksa kaumnya untuk menyembah dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi ketika di alam kubur, tahun berapa kita berpisah dengan Firaun, berjarak dengan Firaun? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita 1441 tahun yang lalu. Berapa dengan Firaun? Berapa masa dengan Firaun kita? Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dengan Firaun, beratus tahun. Dengan Rasulullah SAW 1441 tahun. Maka berapa ribu tahun kita dengan Musa, dengan zaman Musa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi neraka itu diperlihatkan kepada Allah, kepada Musa dan keluarganya itu setiap pagi dan setiap sore. Itu siksa, kan? Baru di alam kubur ini. Belum sampai ke neraka. Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan. Pernah kita melihat api neraka, melihat api yang besar, Pak? Saya belum pernah melihat kebakaran yang di depan mata. Rumah kebakaran belum pernah. Tapi kalau jauh ada asap itu pernah lihat. Tapi kalau di depan mata jarak radius mungkin 50 meter, 100 meter belum pernah. Bayangkan seperti apa itu gejolak api yang sangat besar. Andai itu adalah rumah kita, kita melihat rumah yang paling kita cintai, rumah yang paling kita sayangi, rumah yang paling bagus, kemudian terbakar, semuanya tertutup oleh api, apa yang kita rasakan? Nangis kita pasti, histeris kita, apinya yang luar biasa. Maka bagaimana kalau setiap pagi, setiap sore pemandangan itu diperlihatkan lagi kepada kita? Rumah kita musibah, rumah kita terbakar, mungkin ada keluarga kita yang terbakar, habis semuanya kita melihat, menyaksikan sendiri, pedih kita, nangis kita, sedih kita.
Histeris kita melihatnya. Banyak orang yang teriak-teriak tidak kuat. Bagaimana kalau setiap pagi, setiap sore, dan setiap hari itu diperlihatkan? Itu musibah. Kalau sudah setahun, 2 tahun musibah itu sudah berlalu dari kita, kita sudah tenang, sudah ikhlas, sudah hilang di pikiran kita, sudah hilang di bayang-bayang kita. Tapi ketika dipersaksikan itu setiap hari, maka memori itu akan muncul. Luar biasa kita, takutnya luar biasa. Terkenang dengan istri yang terbakar, terkenang dengan anak-anak yang terbakar, terkenang dengan rumah yang terbakar. Itu menjadi siksaan bagi batin kita. Itu adalah ilustrasi saja. Maka bagaimana Fir'aun ini? Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Padahal kita dengan Fir'aun berapa ribu tahun berjarak, sudah diperlihatkan setiap pagi dan sore oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman, membenarkan dari keimanannya itu, kemudian dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita segerakan jenazahnya untuk diurus, maka kebaikan itu kita berikan kepada dia. Ya. Wa iyyaku siwa dzalika. Andai jenazahnya itu selain yang disebutkan atau dia bukan orang yang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabihim, maka kalian telah menghilangkan keburukan dari pundak kalian. Preman, pemabuk-mabukan, suka usil, suka berbuat kasar, suka bikin rusuh di masyarakat. Kalau dia meninggal, maka tenang kita, ya. Merasa beban itu sudah hilang. Kayak mati tuh di. Alhamdulillah. Anteng apa? Biasanya kan bikin rusuh deh. Kalau kita dagang narik-narik itu, narik pajaknya, narik upetinya itu, ada yang preman-preman demikian memaksa, nggak mau 1.000 2.000. Nah, maka keburukan itu sudah kita letakkan dari pundak kita. Hadis yang lain dari Al-Husain bin Wahwah, dia berkata radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Talha bin Al-Barra sakit, dia sakit. Lalu Nabi SAW datang untuk menjenguknya dan bersabda, Inni la ara Talhata, sesungguhnya aku melihat Talha, illa kecuali qad hadatha bihi, telah muncul hadatha bihi bi Talha al-mautu, telah nampak tanda-tanda kematian. Kayaknya meninggal ge, wis arep apa? Peninggal wis arep meninggal ge, arep mati. Fa'adzinuni bihi, maka kabarkan kepadaku. Adzan itu kan menyiarkan, mengabarkan. Fa'adzinuni bihi, maka kabarkan kepadaku bihi bi Talha, kalau dia sudah meninggal dunia. Hatta ashhadahu, sehingga aku menyaksikan jasadnya, wa usolli alaihi, lalu aku bisa mensolatkan jasadnya atau jenazahnya. Wa ajiluhu, dan segerakan urus jasadnya, urus jenazahnya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin, karena sesungguhnya tidak layak terhadap jenazah atau jasad orang beriman yang sudah meninggal dunia, seorang muslim yang sudah wafat, an tuhbasa baina dhahranai ahlihi, dia dibiarkan tertahan di antara keluarganya. Tidak layak. Meninggal hari Selasa, sepekan kemudian baru dikuburkan. 2 pekan kemudian baru dikuburkan. Diawetkan jasadnya, diolesi bahan pengawet, tidak layak. Kenapa? Karena ini bukan contoh kebaikan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang baik itu adalah segera urus jenazahnya, segera dikuburkan, segera dikuburkan. Tapi ini hadisnya 20 ini hadis Abu Dawud dan Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubra, hadis dhaif, hadis lemah. Tapi boleh. Beberapa ulama menyebutkan di dalam mustalahul hadis, kitab-kitab yang terkait dengan mustalah hadis, bahwa hadis yang lemah ini boleh dijadikan dalil. Boleh dengan syarat. Ada beberapa syaratnya, tidak serta-merta. Satu syaratnya, bukan dalam ranah akidah. Bukan dalam ranah akidah. Jadi kalau hadisnya dhaif tentang masalah akidah, langsung ditolak. Tidak boleh ada hadis dhaif tentang masalah akidah. Tidak boleh. Misalkan tentang asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah, hadisnya lemah, langsung tolak sama kita.
Karena tidak boleh di dalam ahlu sunnah hadis-hadis yang terkait masalah akidah adalah hadisnya lemah, harus hadisnya sahih. Yang kedua, tidak terkait tentang masalah halal haram. Ini nggak boleh main-main halal haram. Halal haram harus pasti, harus valid hadisnya. Ya. Harus hadis yang valid, yang kuat. Tidak boleh dengan hadis yang dhaif. Yang ketiga, tentang fadhailul amal, berkaitan tentang fadhailul amal. Dia bercerita tentang masalah keutamaan amal. Pahala sholat, kemudian misalkan ya untuk memotivasi seseorang supaya dia beramal. Yang keempat, dhaifnya tidak dhaif sekali. Bahkan maudhu, tidak boleh maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Lemah tapi tidak lemah sekali. Makanya ada dhaif jiddan. Lemah sekali. Maka kalau dhaif jiddan tidak boleh. Yang kelima, dia berada di bawah atau bersandar kepada hadis yang lebih umum tapi sahih. Hadisnya umum, di atasnya itu ada hadis yang bercerita tentang masalah ini tapi lebih umum, tapi hadisnya sahih. Jadi dia berada di bawah payung hadis yang lebih sahih yang terkait dengan satu tema yang sama. Ini kan di sini tidak, Nabi mengatakan wa'ajiluhu, maka segerakanlah urus jasadnya, jenazahnya, fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tukhbasa baina dhuhranai ahlihi, karena tidak layak jasad seorang muslim itu tertahan di antara keluarganya. Temanya sama dengan hadis yang di atas, ya, bahwa asri'u bil janazati, segera urus jenazah kalian. Ini nomor 19 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada hadis yang sahih, asri'u bil jenazah, segera urus jenazah kalian. Hadisnya sahih secara umum. Lalu kemudian ada hadis dhaif yang lain. Nabi mengatakan wa'ajjiluhu fa innahu la yanbaghi li jifati muslim. Maka ini boleh disertakan sebagai penguat, dibolehkan. Ya, sebagian ulama mengatakan membolehkan yang demikian. Tapi tidak boleh disalahkan serta merta. Tidak boleh diartikan dengan salah serta merta. Tidak semuanya hadis sahih bisa dipakai, hadis dhaif bisa dipakai. Demikian poin yang ketiga, segera melakukan pengurusan jenazah. Artinya dengan segera melakukan pengurusan jenazah, kebaikan kita berikan kepada si mayit kalau dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia orang yang buruk, maka beban yang ada di pundak kita telah kita hilangkan. 5 menit lagi. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Monggo Pak. Ada apa? Apakah ada saling berkunjung antara jenazah satu dengan jenazahnya, atau ahli jenazah satu dengan yang lain? Yang pertama. Keduanya, apakah ada hadis yang menerangkan bahwa jika misalnya dia meninggal dalam misalnya hancur di pesawat, apakah jasad itu akan ruh akan kembali ke jasadnya seperti pada saat dia meninggal yang normal-normal saja, misalnya sakit atau apa gitu. Yang pertama, apakah ahli kubur akan saling berkunjung dengan yang lainnya di antara orang beriman? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Belum, saya perlu baca lagi. Saya nggak berani menjawabnya karena ini masalah gaib. Dan yang saya baca belum sampai ke situ. Ya, jawabannya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi kalau nanti di surga saling berkunjung. Kalau di surga saling berkunjung. Tadi bagaimana kita di sholat subuh mendengar percakapan ketika di akhirat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nanti penduduk surga, penduduk neraka ada saling percakapan itu. Ya, jadi mereka ada yang bertanya, kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Hati-hati nih orang-orang yang tidak sholat.
Dia masuknya ke dalam neraka Saqar. Orang yang tidak mau sholat dia akan masuk ke dalam neraka Saqar. Tapi akidah ahlu sunnah wal jamaah menerangkan bahwa kalau dia masih bertauhid maka dibersihkan dulu. Dibersihkan. Apakah dia kekal di dalam neraka? Kalau dia ada tauhidnya, ada akidahnya yang itu, maka tidak kekal dalam neraka. Orang yang meninggalkan sholat, tinggal apakah dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat atau karena bermalas-malasan. Tidak sama. Ada orang yang memang malas-malasan, tapi karena ada yang mengingkari betul-betul, wah sholat ora wajib, ora perlu. Nah ini beda hukumnya. Nah, bagaimana yang di dalam ayat ini menerangkan bahwa ada percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Nanti ada yang meminta itu di surat Al-A'raf itu, meminta air minum. Orang-orang penduduk neraka itu butuh sekali air minum, haus. Tapi ternyata air yang harus diminum air panas. Kemarin itu yang saya minum hangat-hangat panas itu, Pak. Kaget itu, ya. Hangat-hangat panas. Bagaimana kalau banyune umek? Hancur lebur. Yang kedua yang diminum nanah. Air nanah. Kayak apa melekidik gitu kan. Tapi harus diminum, tidak ada cairan selain itu, tidak ada minuman selain itu. Maka mau nggak mau harus diminum. Akhirnya dia minum air panas karena saking hausnya. Minum air yang sudah mendidih, minum air nanah. Itu yang terjadi, mau nggak mau. Mereka butuh minum. Di dalam surat Al-A'raf itu. Kalau di dalam surat yang tadi Al-Muddatsir itu menunjukkan ada percakapan penduduk surga, penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini menunjukkan ada percakapan itu. Lalu kemudian kalau di alam kubur, wallahu a'lam. Saya belum membaca, nanti saya coba carikan referensinya. Saya nggak berani untuk menjawabnya. Yang kedua, tentang apakah ada hadis yang menjelaskan bagaimana kalau seperti tragedi pesawat kemarin, Sriwijaya ya, pesawat Sriwijaya hancur lebur, jasadnya hancur. Tadi di hadis dijelaskan bahwa rohnya akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Dia jasadnya tidak dikubur. Bagaimana dia? Dikembalikan kemana rohnya? Sementara jasadnya sudah hancur lebur. Nah, itu adalah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan jasad-jasadnya ke alam kubur. Bukan di kuburan. Kuburan dengan alam kubur beda. Kuburan itu tanah, area tanah, sawah atau pinggir jalan itu untuk mengubur jasad itu. Itu kuburan. Tapi alam kuburnya bukan yang di dalam kotak itu, bukan. Di dalam yang ada lahatnya itu alam kuburnya bukan. Itu alam dimensi tersendiri. Seperti alam rahim. Alam ruh, alam rahim di dalam perut ibu kita. Apakah di situ itu medianya, tapi alamnya berbeda. Kemudian alam dunia yang kita hidup sekarang, kemudian ada alam kubur, alam barzakh, ya, yang di situ juga medianya adalah di tanah itu, tapi alamnya tidak di situ. Ada media sendiri, lalu kemudian alam akhirat. Kita akan melewati 5 alam ini. Alam ruh sudah, alam rahim sudah. Alam dunia sedang kita lewati, tinggal 2 alam lagi. Alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat. Alam akhirat inilah surga dan neraka. Tidak ada tempat lagi. Tidak ada akidah al-manzilah bainal manzilatain. Tidak ada tempat dia setengah mukmin, setengah kafir, tinggalnya antara surga dan neraka. Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka kalau jasadnya sudah hancur, maka kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan jasad itu di alam kuburnya. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya untuk mendapatkan nikmat dan azab kubur. Kalau dia orang beriman, orang baik, maka dia akan mendapatkan, merasakan nikmat kubur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya. Kalau dia orang yang tidak baik, orang kafir, maka dia akan menerima siksa kubur, ruh dan jasadnya. Seperti kita dicubit merasakan sakit, maka seperti itulah di alam kubur dia akan merasakan sakitnya. Kalau dia mendapatkan belayan yang manis, maka dia akan mendapatkan nikmat itu pula, merasakan seperti itu pula di dalam alam kubur. Wallahu a'lam. Tapi ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa tidak
jasad dan ruhnya saja, tapi hanya mengatakan ada yang menyebutkan ruhnya saja, ada yang mengatakan jasadnya saja. Tapi saya lebih ke pendapat bahwa nikmat dan alam kubur akan dirasakan oleh ruh dan jasad seperti kita di alam dunia ini. Sebagaimana hadis tadi bahwa ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Ada yang berpendapat bahwa ruhnya dikembalikan ke jasadnya sampai sebatas itu pula. Sebatas dia ditanya oleh malaikat, setelah itu ruh malaikat orang-orang beriman dia akan disimpan di dalam kantong-kantong burung yang hijau. Ada yang berpendapat demikian karena ada hadisnya yang menyebutkan. Intinya ini ada beberapa pendapat, yang jelas ada satu momen bahwa ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya untuk menerima pertanyaan kubur, lalu mendapatkan nikmat dan siksa kubur. Kalau dia orang beriman akan mendapatkan nikmat, kalau dia orang kafir dia akan mendapatkan siksa kubur. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.